Halo, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di YTH Klana untuk edisi hari Minggu ya. Hari ini adalah hari yang cukup menyenangkan dan masih jatuh di curah hujan yang tinggi untuk area Jepara dan sekitarnya. Jadi buat isi tema kali ini ya, hari ini kita mau memperbaiki sebuah joran, dan ini adalah joran yang modelnya tegek, dimana salah satunya dia ada kelebihan, dia bisa dipasangin reel ya kayak gini. Dan ini mereknya tuh dia Jianggan yang pernah aku review. Nah kayak gini untuk penerapan relnya, dan dia untuk panjangnya cuma 30 cm dengan 1 2 3 4 5 6 sambungan dan total 150. Nah ini udah pernah aku review ya, ini yang Jianggan joran kayak gini. Jadi kenapa aku lebih memilih memperbaiki daripada membeli lagi, karena dari aspek penilaian pemakaian saya sendiri ya, ini joran cukup unik sekali karena dia panjangnya cuman 30 cm dan ini cukup muat sekali buat masuk di jok motor ataupun di tas ya. Jadi kalau buat kelasnya orang traveler itu biasanya yang dicari itu dia kecil kayak gini. Oke ya, jadi sebelumnya aku mau mengulas sedikit mengenai pemakaian yang seiring waktu. Ini umurnya kalau nggak salah udah 1 tahunan ya, udah 1 tahunan, dan bahkan ujungnya dia udah korosi kayak gini. Ini udah aku potong semua yang bagian kolongan kayak gini. Nah, cuman aku nggak sempat video buat pas proses motongnya, dan ini udah aku pangkas semua dari total 6 sambungan 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6. Ini kalau dari aslinya masih ada 6 kolongannya mulai dari sini, dan ini udah aku papras habis. Nah nantinya rencananya akan saya perbaiki buat dipasang kolongan seperti ini. Oke ya, jadi kita bahas dulu buat bahannya. Yang pasti kita butuh kolongan kayak gini. Kolongan kayak gini ini bisa didapat di online shop juga ada, satuan harganya variatif, ada yang 3.000, ada yang 4.000, ada yang 5.000, dan yang pastinya belinya sesuai kebutuhan ya. Nanti aku startnya masangnya itu dari sini, yang ini nggak aku kasih ya, nanti startnya dari sini. Oh sorry, dari sini langsung ya. Kenapa, alasannya kenapa aku masangnya kolongan langsung dari sini, enggak dari sini ataupun dari sini. Jadi agar nanti saat kita ngelempar pemberat ya, itu dia langsung bisa los tanpa harus terkendala pada kolongan yang bagian pangkal 2 ini. Oke, kita bahas bahan yang kedua adalah ini tuh namanya masuknya di solasi bakar kayak gini. Ini solasi bakar banyak sekali variatifnya, ini juga pernah aku review dan biasanya dipakai buat servis elektronika ya, sebagai isolasi saat penyambungan kabel ataupun saat mengamankan konsleting dari suatu kabel. Oke, yang ketiga adalah benang. Di sini aku juga pakai benang juga buat kekuatan yang nantinya akan kita sulam melingkar. Nah ini benang ya, warnanya hitam karena aku suka warna hitam, tinggal teman-teman menyesuaikan aja sesuai selera teman-teman. Terus yang gak kalah penting adalah lem Alteco. Nah kelebihannya kalau yang model kolongan model section kayak gini ya, ini nggak ada acuan harus lurus karena ini bisa disesuaikan, diputar-putar kayak gini. Kita nyambungnya kan dari 3 section dari sini ya. Oke, nyambungnya dari sini, jadi ada jengkal 1 2 jengkal buat nanti agar senarnya keluarnya bisa leluasa. Jadi kita masukkan aja buat solasi bakarnya. Ini fungsinya buat ngebantu kita saat kita finishing ya. Kita pasang satu-satu ya, jadi dipasang kolongannya dulu. Solasi bakarnya kan 1 2 3. Oke, kita startnya dari sini ya. Oke, masih masuk 1. Terus buat longsong yang kedua kita cari juga
sekiranya yang masih bisa muat dengan diameter sekian ya, dan masih pakai model ini juga. Oke, kemudian yang ketiga, apakah yang agak kecil muat? Ternyata tidak muat guys, tidak muat. Warna merah ya, tapi agak janggal juga warnanya. Mending gue kasih yang warna hitam aja, warna hitam. Kalau solasi bakar itu dia kalau dibakar dia bisa susut ya. Nah ini baru yang kecil kayak gini. Oke, panasin dulu. Terus untuk yang ujung kita pakai yang kecil. Jangan lupa dikasih cairan juga. Kalau panas teman-teman bisa pakai itu ya, pakai tang. Kita tempel aja. Tahan. Oke guys, berhasil menempel. Balut pakai langsung ke sini. Nah, dan kita bakar ya teman-teman. Nanti dia akan menyusut seperti ini ya, dan hasilnya akan bisa lebih maksimal. Ini hasil dari sulaman menggunakan solasi bakar. Langsung kuat ya, mantap ya. Terus kita tetesin alteco juga bagian ujungnya. Kita lakukan hal sama buat section yang kedua, sambungan yang kedua. Oke ya, jadi kurang lebih hasilnya tuh kayak gini setelah kita proses penggantian kolongan. Ini cuman kurang itu ya, kurang satu proses finishing yang pakai resin, aku nggak punya. Jadi untuk posisi seperti ini, nah sebenarnya udah siap atau bisa dipakai ya. Jadi teman-teman yang punya seni untuk finishing resin itu bisa lebih keren, tapi aku nggak bisa model seperti itu karena bahannya nggak ada ya. Nah opsinya yang pertama adalah kita pemasangan di kolongan besi. Kalau memang bisa dipakai solder ya teman-teman bisa pakai solder, tapi kalau nggak bisa ya bisa pakai benang ataupun pakai solasi bakar yang barusan aku terapin. Nah sedangkan buat alteco itu usahakan cari yang model Dexton. Itu kelebihannya dia itu kalau lemnya berlebihan atau melewat dia itu nggak berbekas ya. Oke, solongnya udah selesai, dan mungkin hasilnya agak buruk karena memang bukan bakat dari seorang pengrajin. Jadi dasarnya saya itu menggunakan bahan yang seadanya ya, karena sayang juga kalau pancingnya rusak terus nggak bisa dipakai ataupun mangkrak, sayang. Nah kalau dari total ya, ini aku total dari 5 kolongan, 1 2 3 4 5, aku belinya tuh dia 3000 kali 5 jadinya 15.000, terus lemnya dia 10.000, 25. Terus solasi bakar itu murah, kalau beli di toko elektronik itu per meter kalau nggak salah sekitar 4.000 ya. Nah kayak gini udah selesai ya. Ini sebenarnya kalau mau kering sempurna itu ya media putar yang dia ada dinamonya, terus diputar kayak gini selama 24 jam sampai lemnya kering. Oke, kita tunggu sampai kering, kurang lebih untuk prosesnya seperti itu. Semoga bisa menginspirasi teman-teman, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih dari saya, YT Heklana.
mantap.